Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Edan Channel. Pada kesempatan ini saya akan mereview video dari KDM Channel, di mana dalam perjalanan sidang paripurna sertijab PJ Gubernur kepada Gubernur terpilih Deddy Mulyadi. Di dalam perjalanannya di wilayah perkotaan, Bapak Gubernur memberhentikan kendaraannya untuk menghampiri seorang pengemis yang ditemani oleh anak-anaknya dan saudaranya yang berada di pusat perkotaan Kota Bandung. Memang masalah pengemis ini adalah menjadi masalah nasional, di mana di setiap kota-kota besar selalu kita temukan para pengemis yang memanfaatkan orang-orang yang lewat, orang-orang yang dermawan untuk mengasihani mereka dengan berbagai cara. Dan yang terciduk oleh Bapak Gubernur itu adalah warga Bandung yang berasal dari Garut. Dalam mewujudkan Jawa Barat yang istimewa, bukan hanya misalkan dengan dibangunnya infrastruktur yang baik, kemudian rumah warga miskin itu terlayani, bangunan-bangunan sekolahnya kemudian bagus-bagus, tetapi masalah sosial juga ini menjadi perhatian khusus agar dalam tanda kutip para gelandangan itu tidak berkeliaran di pusat-pusat kota. Dan agar Provinsi Jawa Barat ini menjadi provinsi yang membanggakan, tidak terhina, tidak dilecehkan oleh provinsi-provinsi yang lain, maka gelandangan-gelandangan ini harus bebas bersih dari Provinsi Jawa Barat. Nah, mungkin kepedulian para agnia, kemudian dinas sosial atau kelompok peduli itu harus mempertimbangkan, harus fokus dalam menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan seperti ini tidak akan selesai dikerjakan oleh Bapak Gubernur sendirian, tetapi kita harus saling kolaborasi, harus bersinergi, harus kerjasama agar permasalahan ini cepat selesai. Nah, dari kejadian atau peristiwa tersebut kita bisa menyimpulkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, seorang pengemis tersebut atau keluarga pengemis tersebut sangat familiar, sangat mengenal kepada Bapak Gubernur Deddy Mulyadi. Artinya, mereka itu kemungkinannya sering melihat beliau di media sosial atau di YouTube, apakah di TikTok ataupun media sosial yang lainnya, atau melalui baliho-baliho kemarin ketika masa kampanye, di mana banyak terpampang foto-foto atau baliho-baliho, spanduk-spanduk Bapak Deddy Mulyadi. Atau mungkin juga bisa mengenal melalui media televisi. Namun menurut pandangan saya bahwa orang tersebut itu sering menggunakan media sosial. Artinya uang yang didapat dari ngemis itu kemudian digunakan untuk membeli kuota dan kemudian nonton Kang Deddy Mulyadi itu melalui HP di kanal YouTube-nya atau medsos yang lainnya. Ibu orang mana? Coba. Citepus tuh mana? Ini Pajajaran Husen. Oh, jadi masih orang Bandung. KTP-nya Bandung. Bandung. Aslinya orang mana? Aslinya orang Garut. Orang Garut. Sudah lama di Bandung. Udah lama. Lalu yang kedua, banyak para pengemis yang datang itu dari desa-desa kemudian menuju ke kota-kota besar. Dan itu bukan hanya dalam provinsi, tetapi bisa saja lintas provinsi. Nah, banyak ditemukan orang-orang dari luar Pulau Jawa itu datang ke kota-kota besar di Jakarta, kemudian di Bandung, termasuk di kota-kota kecil yang ada di Provinsi Jawa Barat juga banyak para pengemis yang berdatangan itu dari luar kota atau luar provinsi. Dan ada beberapa kasus yang ditemukan oleh para petugas Satpol PP. Ternyata para pengemis ini menyimpan uang dalam jumlah banyak, apakah itu puluhan juta,
bahkan sampai ratusan juta. Suami kemana? Nggak punya suami, udah cerai. Cerai. Suaminya kemana suaminya? Di rumahnya. Di rumahnya. Ibu cerai, meninggalkan anak 3. 2. Ini mah saudara. Ini saudara. Ya gimana lagi? Ibu punya KIS nggak? Punya ini nggak? Bantuan pangan non tunai nggak? Iya. Nggak dapat. Bantuan pangan non tunai nggak dapat. Iya. Dan yang ketiga, si ibu ini adalah seorang janda beranak 2, tetapi tidak mendapatkan bantuan pangan non tunai. Nah, oleh karena itu, maka pemerintahan tingkat kelurahan atau pemerintahan tingkat desa itu harus betul-betul selektif. Jangan sampai misalkan ada salah sasaran. Karena fenomena seperti ini itu menggambarkan bahwa bantuan pangan non tunai itu tidak sampai kepada orang yang berhak. Artinya ada kesalahan data dalam hal penyaluran bantuan tersebut. Maka ini harus menjadi koreksi kita bersama bahwa data-data itu harus diperbaiki agar bantuan tersebut tepat sasaran. Ibu nggak khawatir? Ini nggak sekolah? Ini libur. Libur. Siang. Sekolah siang. Ini Ini sekolah siang. ini sekolah siang. Terus ini Ini masih kecil. masih kecil. Nah, kemudian bahwa dari pernyataan ibu tersebut, anak-anaknya itu sekolahnya adalah sekolah kelas siang. Artinya bahwa di sini para tenaga pendidik itu harus memperhatikan, mengetahui aktivitas kegiatan anak-anak di luar sekolahnya. Ketika misalkan ada hal-hal yang dianggap itu negatif, maka para tenaga pendidik itu harus memberikan motivasi, memberikan arahan, memberikan bimbingan agar mereka melakukan hal-hal yang bersifat positif. Untuk mendapatkan uang, tidak harus misalkan dengan meminta-minta di jalanan atau mengemis datang ke rumah-rumah, tetapi bisa mengajarkan anaknya untuk berdagang atau berjualan apapun, apakah itu misalkan makanan ringan, kue-kue dan lain sebagainya, sehingga mereka itu yang dibentuk adalah mentalnya. Kalau selamanya mereka meminta-minta, maka mentalnya akan tetap menjadi mental pengemis. Ibu dapat berapa sih di situ nongkrong terus? Itu kadang 50. Kadang 50. Ibu tahu nggak kalau gini terus ibu malah anak-anaknya nanti pertumbuhannya nggak baik, anak-anaknya pasti jadi pengemis, tidak akan pernah berubah. Ibu sakit nggak? Enggak. Ibu mau jadi kuli nyuci? Ya? Di kuli nyuci dulu ya. Saya tes. Ini anak-anak ibu nanti disimpan di mana? Paling main. Main. Ibu bisa nyuci? Bisa. Oke. Saya tes ibu nanti. Saya tes ibu nanti di gedung Pakuan, ya. Ibu nyapu dulu. Saya latih untuk nyapu, ya. Ya, Bu. Ya. Jangan, aduh, nggak boleh lah. Masa di kota Bandung banyak yang beginian. Ya, ibu kena saya. Kena saha. Pak Deddy Mulyadi. Oh, Pak Deddy Mulyadi. Terakhir, marilah kita dukung visi misi program-program kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Semoga dalam 5 tahun ke depan Jawa Barat istimewa itu bisa terwujud. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu dan di lain kesempatan.